Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nima Diayutan Sinta Pertisita, bisa dipanggil Sinta. Di sini akan membawakan video mengenai pembuatan tugas HipShot. Pertama, kita buat ini, kita kasih judulnya HipShot aja. Langkah pertama, kita buat dulu functionnya. Di sini function sort. Oke, kita belum buat script ya. Di function sortnya ini tuh buat definisiin function dari si sort array, dimana fungsi yang bakal kita pakai kali ini tuh adalah HipShot. Setelah itu kita buat variabel n, dimana variabel n nya ini tuh yang bakal menyimpan si array.length atau panjang dari si array nya itu. Panjang array ini tuh bisa dibilang artinya sama dengan jumlah dari elemen dari array yang akan kita gunakan, dari array R itu. Setelah itu kita buat looping atau perulangan for dengan variabel i itu sama dengan math.floor dengan n per 2 itu dikurangi 1 i lebih besar dari sama dengan 0 i ya. Kalimat ini itu kita buat untuk membangun heap maksimum dari array-nya, dimana nanti kita akan menghitung indeks batas dari batas bawah dari elemen yang kita perlu di happy v, dimana di sini tuh batas bawahnya itu nanti adalah si math floor ini. Math floor yang di math floor n per 2 min 1. Jadi kita tuh bakal ngitung indeks batas bawah dari elemen yang perlu di happy v, dimana batas bawahnya itu si ini at floor n
1/2 min 1. Nah, FVP itu apa? Jadi FVP itu proses untuk memperbaiki si struktur heapnya ketika elemennya itu ada di posisi tertentu yang melanggar sifat dari heapnya. Oke, selanjutnya itu kita akan buat heap v r n i. Di sini kita mulai memanggil fungsi FVP r n dan 1 untuk melakukan FVP array r dengan batas atasnya n dan juga indeks awalnya yaitu i. Selanjutnya kita buat ulangan lagi for variable i dengan 1 i lebih dari 0. Ini lebih dari sama dengan harusnya i lebih dari 0 i increment. Jadi kita memulai perulangan untuk mengurutkan array-nya dengan mengambil elemen terbesar dari heap dan akan kita tukarkan posisinya dengan elemen yang terakhir di dalam array-nya. Jadi fungsi dari for yang ini, perulangan yang ini tuh untuk mulai perulangan untuk mengurutkan array dengan mengambil elemen terbesar dari heapnya itu dengan menukarkannya dengan elemen yang terakhir di dalam array-nya. Oke. Selanjutnya itu kita akan membuat variabel baru yaitu variabel temp. Ini sama dengan array nah ini tuh untuk menunjukkan variabel temp untuk menyimpan nilai sementara dari elemen pertama atau elemen terbesar. Selanjutnya kita buat juga R0 itu sama dengan RI. Kalau yang ini itu fungsinya untuk menukarkan posisi dari elemen pertama dengan elemen yang terakhir. Selanjutnya itu ada RI itu sama dengan temp. Sedangkan untuk RI sama dengan temp ini untuk menukarkan posisi elemen terbesar itu yang ada di dalam heap dengan si elemen pertama. Kalau ini kan ini tuh untuk menunjukkan bahwa variabel temp ini akan menjadi tempat untuk menyimpan nilai sementara dari elemen pertama ataupun yang terbesar. Sedangkan yang di bawahnya ini itu untuk menukarkan posisi dari elemen pertama dengan elemen yang terakhir, dan untuk yang ini itu yang terakhir untuk menukarkan posisi terbesar yang ada di dalam heap itu dengan elemen yang pertama. Selanjutnya kita buat lagi
array i0. Nah, happy v-nya ini kita gunakan untuk memanggil fungsi happy v array. Fungsi happy v i0 untuk melakukan happy v array r dengan batas atasnya i dan elemen pertama atau indeks awalnya itu 0. Jadi ini gunanya tuh untuk memanggil fungsi happy v i0 untuk melakukan happy v dengan arraynya r dengan batas atasnya i dan juga indeks awalnya 0. Selanjutnya kita buat function lagi, function happy v r untuk function happy v rni ini kita buat untuk ngedefinisikan fungsi dari rni, untuk mendefinisikan fungsi dari happy v rni untuk dilakukannya happy v pada array r dengan batas atasnya n dan indeks awalnya itu di i. Setelah itu kita buat akan buat variable large i. Ini kita buat untuk menunjukkan variabel variabel terbesar. Jadi ini kita buat untuk menunjukkan variabel terbesar dan mendefinisikannya. Jadi kita membuat var largest sama dengan i ini untuk mendefinisikan atau menunjukkan variabel terbesar dengan menginisialkannya itu dengan nilai i, dimana itu akan menjadi indeks akar dari sub pohon yang akan kita gunakan saat ini. Jadi ini akan menjadi akar dari pohon itu. Selanjutnya kita gunakan var L sama dengan 2 i ditambah 1. Ini kita gunakan untuk menunjukkan variabel dari L yang menunjukkan indeks anak kiri dari i. Maksudnya kita buat indeks anak kanan dari i itu kita pakai inisialnya r. Jadi kenapa r? Karena untuk menunjukkan anak kanan dan kiri, L itu sebagai simbol left dan R right. Jadi supaya gampang buat yang sama. Kalau yang ini untuk menunjukkan variabel R yang menunjukkan bahwa ini tuh indeks dari si anak kanan. Kita buat if L itu kurang dari n dan star L itu lebih dari R.
sama dengan L. Kita menggunakan ini untuk memeriksa, memeriksa seperti memastikan apakah L itu kurang dari N dan nilai array pada indeks L lebih besar dari nilai array pada indeks largest, dan jika terbukti bahwa dia kurang dari N dan lebih besar dari si array pada indeks largest, itu kita akan ubah largestnya itu menjadi L jika terbukti bahwa si L ini lebih kecil dari N dan lebih besar dari indeks si largest. Sedangkan jika kita buat juga untuk si R dengan kenyataan yang sama, kita juga akan memeriksa apakah R-nya itu kurang dari N dan juga lebih besar dari indeks largest. Karena jika jawabannya iya juga, kita akan mengubah si indeks largest itu, indeks terbesarnya itu kita akan ubah menjadi R. Oke, kita buat yang selanjutnya. If oke. Dan kita buat juga if yang selanjutnya, perumpamaan jika maka selanjutnya itu untuk memeriksa, kita gunakan ini tuh untuk memeriksa apakah nilai dari largest itu tidak sama dengan I, dan jika iya berarti akan ada perubahan yang akan dilakukan pada subpohon yang ada saat ini, dimana kita akan melakukan penukaran nilai antara nilai pada elemen dengan indeks dan largest. Jadi kalau terbukti bahwa largestnya itu tidak sama dengan I, maka kita akan melakukan penukaran di indeks I dan juga indeks largest. Kita buat lagi HPV Rn
largest ini untuk memanggil fungsi HPPR and largest secara rekursif untuk kita melanjutkan HPV pada subpohon yang terpengaruh oleh subpohon kita gunakan ini untuk memanggil fungsi HPVR and largest ini untuk melakukan selanjutnya ada HPVR and largest. Kita akan menggunakan ini untuk memanggil fungsi HPVR and largest secara rekursif untuk menunjukkan HPV pada subpohon yang terpengaruh oleh perubahan yang terjadi sebelumnya. Selanjutnya kita buat function print array ini untuk mendefinisikan fungsi print array R untuk mencetak elemen-elemen yang ada dalam arraynya. Selanjutnya kita buat var n, variable n sama dengan r.length. Ini kita buat untuk menunjukkan variable n yang menyimpan panjang atau jumlah elemen di dalam array, dari dalam arraynya. Selanjutnya kita buat suatu perulangan for var i sama dengan 0 sama i nya kurang dari n i decrement. Dibuat dokumen write perulangan for-nya ini tadi kita buat var n sama dengan variabel n sama dengan r.length itu untuk menunjukkan bahwa variabel n ini yang akan menyimpan panjang atau jumlah elemen yang ada di dalam R, dalam array R ini. Selanjutnya kita mulai perulangannya untuk mencetak dari setiap elemen dalam array tersebut dengan menggunakan dokumen write ini. Jadi kita menggunakan dokumen write ini untuk mencetak setiap elemen yang sudah ada dalam array.
var r yang isi angka ini itu untuk menunjukkan variabel r dan menginisialisasikannya itu dengan array yang telah diberikan, yaitu 13, 10, 4, 7, 5, 14. Oke, selanjutnya kita buat n sama dengan sedangkan untuk var n sama dengan dot length itu untuk menunjukkan bahwa variabel n menunjukkan si variabel n itu dan menginisialisasikannya dengan panjang atau jumlah elemen dari array R. Untuk sort R ini untuk memanggil fungsi sort dari R, fungsi sort R ini untuk mengurutkan array-array R menggunakan si heap sort ini, menggunakan fungsi heap sortnya. Langsung kita cetak langsung saja kita cetak, dimana di sini saya menggunakan kalimat urutan array sebelum keluarnya pencetakan, dimana pencetakannya dilakukan dengan menggunakan dokumen wrap. Selanjutnya print array ini kita gunakan untuk memanggil fungsi print array dari R untuk melakukan pencetakan dari elemen-elemen dalam arraynya setelah dilakukannya pengurutan menggunakan heap sort tadi, dimana di sini menggunakan parameter n yang tidak diperlukan dalam pemanggilan ini. Oke, langsung aja kita save dan kita coba. Ternyata harusnya 2 kita coba nanti run. Oke, setelah di run akan menghasilkan urutan array 4, 5, 7, 10, 13, 14. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Om Santi.